ini surat panggilannya Bang Egy. Ini surat panggilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, sebangsa dan setanah air, rekan-rekan TPUA yang telah berjuang selama hampir 3 hari ini ya dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta, dilanjutkan ke Solo, dan hari ini kita akan segera kembali setelah menunaikan tugas mulia insya Allah ya. Kita mengetahui dalam kegiatan ini ketua kita, presiden kita, Profesor Dr. ya Egy Sujana Mastal SH.MSI tidak bisa mengawal, membersamai dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi ya. Perlu diketahui bahwa beliau tidak bisa membersamai dikarenakan hari yang sama di mana harus berangkat beliau mendapatkan panggilan ya. Panggilan itu Anda mengerti dengan yang saya maksudkan. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini setelah kita berhasil menyelesaikan tugas kita dan di mana hari ini kita bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo berdasarkan ijazah yang dia kuasai pada hari ini yang menurut dia adalah asli ya, dan kita mempertanyakan itu dan kita yakini itu adalah palsu. Maka seiring itu Bapak Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI alhamdulillah telah dibebaskan ya, dalam artian tidak bisa disebutkan bebaskan ya Bang Damai ya, dibebaskan ya. Memang kita nih gara-gara kondisi ya aparat yang seperti ini membuat kita terlalu hati-hati untuk berbicara, tapi bisa dipastikan beliau baru saja dibebaskan ya. Oke, ini ada konfirmasi berita dari beliau di mana beliau tentu mengikuti perkembangan dari Jogja dan Solo, dan ini beliau sampaikan kepada rekan advokat kami yang juga adalah Sekretaris Jenderal TPUA yaitu Bang Damai Hari Lubis, koordinator advokat yaitu Bang Damai Hari Lubis. Beliau menyampaikan sedemikian ya, saya akan bacakan. Ya, saudara sekalian, itu tadi pernyataan dari ras terkuat di bumi, emak-emak ya, Bunda Mary dari Lampung, jauh-jauh datang dari Lampung ke Jakarta, Jakarta Jogja, Jogja Solo, tidak dibayar, bahkan membiayai dirinya sendiri. Bunda Mary ini kalau ada geruduk emak-emak ikut dia. Padahal lokasinya jauh. Dan dia pernah menghadapi konsekuensi dihukum penjara karena dianggap menggerakkan anak-anak untuk berunjuk rasa. Padahal kalau kita lihat yang namanya menggerakkan anak-anak unjuk rasa itu yaitu demo di mana-mana, terlibat tuh anak-anak STM yang di bawah 18 tahun. Sementara pada waktu itu tidak terbukti dia yang menggerakkan karena dia dibawa oleh pengurus pesantren sendiri untuk melakukan aksi unjuk rasa. Tapi anyway, sempat mendekam juga di penjara. Jadi apa yang disampaikan oleh Bunda Mary ya, jadi orang yang secara moral tidak bersalah itu bukan tambah takut, tambah berani dia. Jadi apa yang disampaikan oleh Bunda Mary itu adalah sesuatu yang saya kira merupakan common sense publik. Kalau memang ada ijazah aslinya, ya tunjukkan saja. Lalu minta periksa di forensik. Nih ijazah asli saya. Selesai kan? Case close. Kenapa kemudian macam-macam? Ngasih ancaman lah, kemudian untuk memenjarakan atau untuk memperkarakan, kemudian menerima kedatangan kelompok sipil yang selama ini sering menggunakan kekerasan kah, mengerahkan begitu banyak petugas pengamanan dan lain sebagainya yang menurut saya akhirnya bukan hanya tidak produktif, menunjukkan bahwa there must be something wrong. Ya kan? Kalau Anda ada perkara mudah dibuat muter-muter, there must be something wrong. Pasti ada sesuatu yang salah. Ya kan? Apalagi mengatakan kami tidak akan menunjukkan kalau tidak atas perintah pengadilan dan lain sebagainya. There must be something wrong. Karena kalau kita bicara tentang kebenaran, ya, apalagi kebenaran itu kita kaitkan dengan informasi yang baik bagi masyarakat. Kalau kita orang beriman, maka kita tidak boleh membiarkan masyarakat, rakyat berada dalam kesesatan.
atau berada dalam ketidaktahuan. Nah, sekarang kita tidak tahu. Jadi argumentasi untuk mengatakan ijazah Jokowi palsu sama kuatnya dengan mengatakan ijazahnya asli. Padahal dalam kondisi yang normal yang mengatakan ijazah palsu itu harusnya nothing. Ya, saya misalnya tidak pernah mendengar ijazah Refli palsu, ya kan? Karena memang asli, saya bisa buktikan. Disertasi ada, 2 tesis ada, ya kan? Cuman memang tesis saya di Notre Dame University, kebetulan kopinya tidak saya ambil. Karena saya buru-buru balik. Karena kita ngasih kopi, dicetak oleh universitas. Tapi unfortunately, saya tidak sempat bawa pulang karena tidak ada waktu untuk menunggu. Tapi untungnya ijazahnya ada. Kemudian tesis S2 di UI ada. Kemudian skripsi S1 di UGM ada. Bahkan kita bisa menunjukkan apa saja topik-topiknya dan lain sebagainya. Ya. Jadi sobat era sekalian, ini persoalan yang mudah tapi dibuat susah. Tudingan ijazah palsu yang diarahkan ke Jokowi semakin panas. Sampai-sampai Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip Jaya, Hercules Rosario de Marsal menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli. Itu ijazah apa? Ijazahnya benar kok. Itu sudah pasti ijazahnya benar. Orang bisa menjabat wali kota, gubernur, presiden kok, kata Hercules saat bertamu ke rumah Jokowi. Itu adalah logika. Nah, logika itu kalah dengan fakta. Ya kan? Logikanya tidak mungkin ijazahnya palsu karena sudah menjabat wali kota sampai presiden. Itu logikanya. Tapi faktanya, kalau seandainya memang ditemukan bukti bahwa ijazahnya palsu, maka logika tadi hancur semua. Jadi logika kalah dengan fakta. Ya. Jadi logika itu ketika kita tidak bisa menemukan fakta, makanya kita menggunakan logika. Tapi ini faktanya jelas. Katanya ada ijazahnya, tinggal dites saja. Apakah ijazah yang di-spill oleh kader PSI itu asli atau tidak, ya. Hercules menganggap bahwa jika ijazah Jokowi memang palsu, tidak mungkin Jokowi bisa menduduki kedudukan jabatan tinggi baik di tingkat daerah maupun pusat. Jadi nggak usah cari-cari masalah untuk bikin sensasi dan kegaduhan imbuhnya. Sekali lagi itu logika, ya. Kedatangan Hercules ke rumah Jokowi bertepatan dengan H-1 rencana sejumlah aktivis untuk menemui Jokowi guna mengklarifikasi ijazahnya. Oke. Apa yang ditunjukin lah nggak punya ijazah, jika ditunjukin yang lain nanti ketahuan palsu, makanya dibuat ribet oleh peliharaan pelaku bohongnya. Para pejuang yang sangat bermental baja, maju tak gentar bela kebenaran. Tuntun Jokowi sekalian fufu fafa. Kalau tidak bisa menunjukkan ijazah yang asli, setidaknya tunjukkanlah yang palsunya. Kenapa mengadili Jokowi susah? Bung RH, kalau terbukti palsu, hutang Indonesia ke Cina bisa digagalkan dong, bisa lunas. Tidak semudah itu, Perguso. Perjuangan tanpa pamrih, pre-order bos yang asli mah, kalau mau yang KW aja. Preman punya kapasitas apa buat nentuin ijazah asli atau palsu? Kalau Jokowi benar, kenapa kerahkan preman tuh hadapi ibu-ibu? Jokowi memang brengsek, mau adu domba rakyat. Orang ini berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa ya media nggak ada yang meliput tentang ijazah palsu? Mana Metro TV, mana TV One, mana CNN, mana Kompas, bahkan Tempo pun nggak nampak, ya. Kalau saya tidak tahu, ya. Tapi kan ada berita-berita mereka kan. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Sembunyikan saja ijazahnya biar ribut rakyat yang pro dan yang kontra. Biar seru, biar rame, ujung-ujungnya pengalian isu. Hati Jokowi terbuat dari apa? Kalau dia ngenegaran, terima aja tamu dari jauh dengan baik. Jangan malah minta preman kawal rumahnya, brengsek nih. Oke. Jokowi kabur. Ayo ibu bapak yang terhormat, hadapi preman-preman dengan santun, kasih sayang, mengalah untuk menang. Yang di Solo berapa emak-emak Indonesia super mantap, bujuk Jokowi untuk tunjukkan ijazahnya, kan asli, kenapa takut? Kemudian dari mana datangnya asap? Tentu ada yang terbakar, ini fakta, jujurlah padaku.
Bang RH itu bapak-bapak yang masuk bisa bedakan ijazah palsu atau tidak ya? Takutnya beliau-beliau itu emang bisa lihat ijazahnya, cuman belum bisa bedakan asli atau enggaknya. Kalau ada Bang Rismon Sipni, jangan takut, ngapain takut? Kan harus ada uji forensik dulu kan? Pak Jokowi mantan presiden tidak bikin masyarakat tenang, bikin bermusuhan. Apa yang mau diperlihatkan? Toh barangnya nggak ada wakakakak. Ada beritanya tapi nggak diberitain bukti-bukti kepalsuan ijazah Jokowi. Moral para elit negara ini sedang sakit. Gagal total pembela Pilpres 2024, balik lagi jadi YouTuber. Maksudnya apa ini ya? Oke. Karena di lapak kita kan kita enak aja membuangnya ya. Dari UGM tetap bisa minta tunjukkan ijazah salinan kopinya minimal untuk komparasi. Ya. Harus menutupi kebohongan itu mahal harganya ya, harus sewa buzzer, sewa pengacara, juga sewa preman. Kita tidak tahu ya bagaimana ini. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan Jokowi memperlihatkan kenegarawanannya dan setelah menerima itu dia tunjukkan ijazah aslinya. Selesai kan? Toh kata pengurus PSI atau aktivis PSI ini nih biar kalian bisa tidur nyenyak waktu lebaran nih ijazah aslinya, ya kan, bisa ditampilkan lagi nih ijazah yang asli yang menurut versi PSI tersebut ya. Jadi itulah ijazah asli dan itulah pula yang kemudian diuji melalui face recognition baik oleh Roy Suryo maupun oleh Rismon Sianipar ya. Kemudian ini ijazahnya ya, ijazah yang konon katanya asli itu memang ada berarti ijazahnya, tetapi pertanyaannya adalah apa iya asli ya gitu. Tolong benarin kalau saya salah, sampai saat ini saya tidak pernah mendengar pembelaan dari anak-anaknya Jokowi. Kalau ini fitnah pastilah keluarga tidak terima. Wiwi tunjukin aja lah ya kan, selesai. Kenapa kok mantan rakyatnya dipersulit begitu? Kemudian gara-gara negara telah dikuasai oleh pejabat yang berjiwa korup. Ijazah S1 saya itu ada 3 bang. 1 disimpan fakultas, 1 untuk saya dan 1 versi Inggris untuk saya dan 1 bundle skripsi untuk perpus. Jadi nggak mungkin UGM tidak pegang ijazah palsu Mulyono. Ya, kita semua bisa berspekulasi, tapi faktanya kan sampai saat ini belum diperlihatkan. Katanya aslinya adanya di Jokowi. Karena itu mereka datang ke Jokowi untuk melihat apakah ada ijazah yang diklaim sebagai ijazah asli oleh kader PSI. Yang setelah di-matchkan dengan face recognition nggak mirip, malah miripnya orang lain. Kita akan tunggu perkembangannya bagaimana nanti gerudukan mereka di Solo. Istilah saya geruduk, tapi mereka istilahnya adalah silaturahmi ya, mumpung lebaran, tapi sekaligus tanya-tanya. Begitu saja saudara sekalian, nanti kita akan lihatkan. Dan ada 2 video yang menarik dari Dr. Tiva ya, terkuat ras emak-emak. Silakan dilihat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, Boleh dijawab. Kita mencegah fitnah karena ini fitnah sangat tajam. Atas mata dunia sudah ke Solo. Jadi kita mau bukan mencari musuh, kita warga negara yang dan saya dari Lampung bersama teman-teman TPUA Lampung juga. Yang hadir hari ini bukan hanya dari 1 provinsi, tapi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Kami itu, saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM, bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Dan itu hampir deadlock.
sampai terakhir akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya menekankan Bu Rektor diam saja. Pak Dekan diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan, daripada tidak mau membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Kalau memang tidak punya data atau tidak punya pernyataan yang valid, yang mendukung kepada rakyat untuk kita semua mendapatkan informasi dan kebenaran, lebih baik UGM diam saja. Jangan ditarik-tarik pada masalah yang rektor sekarang tidak tahu. Ini masalah rektor yang dulu, bukan masalah rektor yang sekarang. Ini masalah dekan, bukan dekan yang sekarang. Malah jadi blunder seperti yang selama ini disampaikan oleh UGM, oleh Humas UGM, ya. Seperti yang foto-foto yang ternyata tidak tepat, kemudian informasi tentang fotokopi yang ternyata tidak tepat, malah jadi blunder gitu. Jadi saya mendorong UGM harusnya merangkul kami, bukan berlawanan dengan kami. Kami ini para peneliti lulusan UGM semua yang punya kredibilitas tinggi. Jadi kalau memang UGM mau bersama dengan rakyat sebagai universitas rakyat, UGM bersama dengan kami, bukan bersama dengan orang yang sekarang ini sedang kita. Begitu banyak kejanggalan dari skripsi itu ya, kurang ini kurang itu. Menurut pengalaman Mbak Tifa, pribadi? Ya, pertama saya mau bicara tentang ijazah. Memang kalau ijazah kita tidak bisa minta kepada UGM, karena UGM itu karena begitu seorang lulus itu kan dia memegang ijazah ya. Jadi memang bukan pada tempatnya kita meminta UGM untuk menunjukkan ijazah asli, ya kan? Tapi UGM bisa memberikan bukti ya dalam bentuk dokumen-dokumen yang lain. Misalnya transkrip nilai, kemudian KHS dan sebagainya, memang ya itu semua dokumen-dokumen yang bisa diberikan oleh UGM dan itu tidak kami dapatkan tadi. Mengenai skripsi juga, skripsi itu menurut saya tadi sudah dengan mata kepala sendiri saya melihat skripsinya seseorang bernama Joko Widodo ya. Ya itu secara kasat mata saya bukan ahli digital forensik, tapi saya sebagai alumni UGM melihat kejanggalan tersebut. Karena secara lazim kami semua alumni UGM itu kami mendapatkan kewajiban untuk skripsi kami itu ada lembar pengesahan ya yang berisikan tidak cuma nama pembimbing skripsi atau penguji utama, tapi juga dosen-dosen penguji yang lain. Dan kami mendapatkan bukti dari satu skripsi yang lulus pada tahun yang sama, diklaim tahun yang sama dengan Jokowi. Ya, sama-sama tahun. Nah, di situ di skripsi yang itu ada nama-nama dari dosen penguji yang lain seperti lazimnya di UGM. Nah, ini kan udah sebuah keanehan tersendiri. Dengan ketikan apa dengan print? Nah, kalau kesahannya yang pembanding tadi. Kalau saya secara kasat mata ya ini mungkin diuji forensik bahwa itu semua dari depan ke belakang tuh semua ketikan semua. Kecuali punya Jokowi ya, beda. Ya, ketikan pakai huruf yang bagus ya untuk tapi itu ketikan. Bukan cetakan, dan hurufnya juga bukan Times New Roman. Itu nanti mungkin selanjutnya itu akan ke Solo itu mendatangi kediaman Pak Jokowi atau seperti apa itu? Ya, karena kalau kita mau melihat melihat ijazah, ya kita minta sama yang bersangkutan. Satu-satunya cara ya kita ke kediaman.